Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Masa kebersamaan Odion Ighalo dengan Manchester United akan sampai ke titik akhir. Namun penyerang berkebangsaan Nigeria tersebut mengaku tidak ingin berpisah dengan klub idolanya tersebut. Kedatangan Edinson Cavani membuat kesempatan bermain Ighalo pada musim ini semakin menipis. Sejauh ini ia baru bermain dalam 4 pertandingan di semua kompetisi dan belum mencetak gol sama sekali. Manchester United nampaknya tak akan memperpanjang masa peminjaman Ighalo. Sang pemain sendiri mengaku tidak tahu kemana dirinya akan berlabuh setelah pergi dari Old Trafford. Kalau bisa, ia ingin bertahan. Hari ini saya di Manchester, namun pada akhir bulan saya tak tahu akan berada di mana. Kalau memungkinkan, saya ingin tinggal di sini. Tapi kalau tidak, saya harus pergi. Saya punya opsi, saya sedang menunggu agen saya. Dia sedang melakukan tugasnya dan saya melakukan tugas saya, lanjutnya. Ighalo mengatakan kalau keputusan baru bisa dibuat pada akhir bulan Januari 2021 ini. Untuk sementara, ia memiliki niatan untuk melanjutkan karirnya di pentas sepak bola terbaik di Amerika Serikat, yaitu MLS. Paul Scholes menganggap mantan klubnya Manchester United masih memiliki masalah di lini pertahanan. Sebagai solusinya, ia meminta klub berjuluk The Red Devils tersebut untuk merekrut pemain Leicester City, Wesley Fofana. Scholes menyoroti masalah fisik Bailey. Bukan cuma itu, pria berusia 46 tahun tersebut juga tidak yakin kepada Victor Lindelof. Oleh karenanya, ia meyakini kalau Manchester United butuh tambahan bek baru. Baginya, Fofana merupakan pilihan yang ideal. Pemain asal Prancis tersebut bisa mulai mencuri perhatian sejak pindah ke Leicester City pada musim panas kemarin. Di tengah, Ole masih harus mencari rekan terbaik buat Harry Maguire. Bailey punya kecepatan, namun ceroboh dan sering mengalami cedera. Victor Lindelof lebih baik dan sepertinya menjadi pilihan Ole, tapi lagi-lagi, ia tidak meyakinkan, kata Scholes. Kalau saya menjadi Ole Gunnar Solskjaer dan bisa merekrut bek baru bulan ini, saya akan mengejar Wesley Fofana di Leicester City. Dia masih 20 tahun namun sudah tampil luar biasa dan memiliki potensi untuk menjadi siapapun yang ia inginkan, lanjutnya. Selain itu, Paul Scholes juga menyoroti sisi sayap pertahanan yang kerap dikawal oleh Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka. Namun, nama pertama menjadi kekhawatiran utama sosok yang pernah bermain sebagai gelandang itu. Amad Diallo telah menjalani sesi latihan perdana di Manchester United. Menariknya, dia langsung bergabung dengan latihan di tim utama dan ini memicu spekulasi soal laga debutnya. Amad Diallo mendapatkan perlakuan berbeda dengan pemain muda United lain, yaitu Facundo Pellistri. Dibeli pada awal musim lalu, pemain asal Uruguay itu harus berlatih dengan tim U23 sebelum belakangan ikut latihan tim senior. Amad Diallo tidak mengalami nasib seperti Pellistri. Amad Diallo langsung berlatih bersama di tim utama. Ini adalah sesi latihan pertamanya bersama United. Menurut laporan Sportmall, Amad Diallo berlatih secara reguler. Dia mendapat menu latihan sama seperti pemain lain. Bahkan dia juga ikut dalam sesi pertandingan mini pada akhir latihan. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Amad Diallo bakal langsung terlibat di skuad utama. Hanya saja belum ada konfirmasi apakah nama Amad Diallo bakal masuk skuad dan berpeluang menjalani debut di laga melawan Liverpool. Amad Diallo mungkin tidak akan kesulitan beradaptasi dengan Manchester United, sebab sejak sebelum pindah Amad Diallo sudah mendapat banyak informasi dari Eric Bailly soal kondisi di United. Rekor penalti milik Manchester United saat ini rupanya tak bisa lepas dari andil mantan pelatihnya, yaitu Jose Mourinho. Salah satu pemain Manchester United, yaitu Marcus Rashford, mengatakan kalau The Red Devils memang diminta bermain cerdas oleh dia. Liverpool sendiri hanya mendapatkan 10 penalti dalam jangka waktu yang sama, sehingga jelas kalau ada anggapan kalau Manchester United lebih diuntungkan oleh wasit ketimbang klub-klub Inggris lainnya. Ternyata banyaknya jumlah penalti yang didapatkan oleh The Red Devils tidak hanya disebabkan oleh wasit, kata Rashford. Mereka juga diminta untuk cerdik dalam mendapatkan penalti oleh sang mantan pelatih, yaitu Jose Mourinho. Saya ingat saat Jose Mourinho menjadi pelatih, ada 5 atau 6 kali saya seharusnya bisa mendapatkan penalti.
Dan pada akhirnya Jose Mourinho berkata, "Jika Anda tidak cerdas dalam melakukannya, maka Anda takkan mendapatkannya," kenang Rashford. Setelah itu, kami mulai mendapatkan beberapa penalti. Itu adalah bagian dari perkembangan. Anda harus mempelajari serta memahaminya, lanjutnya. Fakta ini terdengar cukup unik sebab Mourinho yang sekarang menjabat sebagai pelatih Tottenham pernah menyinggung Bruno Fernandes dan penalti yang didapatkan oleh The Red Devils. Rashford kemudian menjelaskan cara mendapatkan penalti dalam sebuah pertandingan. Dari perkataannya, tips untuk mendapatkan penalti adalah dengan membiarkan pemain lawan menjegal di kotak terlarang. Bintang Manchester United Marcus Rashford mengungkapkan satu penyesalan terbesar sepanjang karirnya, yakni tak pernah bermain untuk tim asuhan Sir Alex Ferguson. Ferguson merupakan sosok manajer legendaris Manchester United yang menangani setan merah sejak 1986 sehingga memutuskan untuk pensiun pada 2013 silam. Manchester United merasakan masa kejayaan di bawah asuhan Fergie, yakni dengan meraih 13 trofi Premier League dan 2 gelar juara Liga Champions. Sayang bagi Rashford, ia baru menembus tim utama Manchester United 2 tahun selepas pensiunnya Fergie. Rashford pun menyebut hal itu sebagai penyesalan terbesarnya. Bagi saya, mendengar dari Ferguson adalah pengalaman yang luar biasa dan saya pikir saya itu mungkin satu-satunya penyelesaian yang pernah saya alami dalam karir saya. Tidak pernah memiliki kesempatan untuk bermain di bawah Sir Alex, ujar Rashford. Penyesalan ini diungkapkan Rashford kala menerima penghargaan tribut dari Asosiasi Peduli Sepak Bola Inggris, FWA, pada Kamis 14 Januari 2021 atas kampanye menyediakan makanan untuk anak-anak kurang mampu yang ia gagas. Dalam kesempatan ini, Rashford mendapat ucapan selamat dari Fergie yang juga mendukung aksi sosial gagasan Rashford di masa pandemi COVID-19. Paul Pogba memahami betapa pentingnya duel tandang Manchester United ke markas Liverpool akhir pekan nanti. Pogba paham betul panasnya rivalitas kedua tim yang syarat gengsi. Terlebih, pertandingan kali ini didukung dengan kondisi panas di klasemen sementara. MU memimpin dengan 36 poin, Liverpool mengekor dengan 33 poin. Laga ini digadang-gadang bisa jadi penentu juara Premier League musim ini, tapi Pogba tidak setuju. Dia yakin musim masih panjang dan akan ada banyak pertandingan sulit lainnya. Meski begitu, Pogba setuju jika laga ini bisa mendongkrak rasa percaya diri pemain. Bagi Pogba, pertandingan kontra Liverpool kali ini bukan pertandingan biasa. Memang biasanya sudah sengit dan panas, tapi kali ini akan lebih intens karena posisi kedua tim dalam persaingan di papan atas. Posisi di puncak klasemen inilah yang membuat MU sedikit diunggulkan. Hanya Pogba yakin musim masih panjang. MU harus menjaga semangat tim jika ingin terus berjuang, bukan hanya dengan mengalahkan Liverpool. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait spekulasi ketertarikan Manchester United terhadap Sergio Ramos. Menurut Romano, Manchester United sama sekali tidak bergerak untuk mendapatkan Ramos. Setan Merah diberitakan tidak mendekati agen sang pemain. Tidak ada tawaran yang masuk juga bagi Ramos seperti yang digosipkan belakangan ini. Jadi untuk saat ini, kemungkinan besar Ramos tidak akan merapat ke Manchester United. Romano juga membenarkan bahwa Manchester United saat ini tengah berburu bek tengah baru. Setan Merah disebut sudah punya satu target kunci. Mereka ingin mendatangkan Dayot Upamecano dari RB Leipzig. Namun transfer ini diyakini baru bisa berjalan di musim panas tahun ini. Sementara gosip lain yang beredar, Ramos kemungkinan besar akan pindah ke Prancis. Ia dilaporkan akan bergabung dengan Paris Saint-Germain di musim panas nanti. Arsenal dan Manchester United dikabarkan sama-sama ngebet memboyong Yves Bissouma dari Brighton pada bursa transfer Januari. Namun kedua klub kemungkinan bakal gigit jari karena sang pemain tak tergoda pindah dari Brighton. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi salah satu pilar penting di Brighton. Sang gelandang sukses menjadi pengatur permainan di Seagulls sejak musim lalu. Performa apik sang gelandang mengundang ketertarikan Manchester United dan Arsenal. Dua tim papan atas Inggris itu tertarik untuk menggunakan jasa Bissouma. Ford Mercato mengklaim bahwa dua klub itu akan gigit jari. Bissouma menolak untuk pindah dari Brighton. Menurut laporan tersebut, Bissouma saat ini fokus sepenuhnya untuk Brighton. Ia kabarnya masih gembira bermain untuk Brighton. Ia juga masih ingin membantu Brighton. Alasannya, The Seagulls berada di papan bawah IPL dan Bissouma ingin memastikan timnya lolos dari zona degradasi sebelum pindah. Arsenal dan Manchester United tidak punya peluang sama sekali untuk merekrutnya.
Menurut laporan tersebut, Bissouma tidak menutup pintu sepenuhnya untuk pindah klub. Ia diberitakan lebih suka pindah di musim panas nanti, sehingga bisa fokus untuk mengakhiri musim ini dengan sebaik mungkin. Selain itu, di musim panas ada lebih banyak tawaran yang masuk, jadi ia memiliki lebih banyak opsi untuk masa depannya. Kontrak Bissouma di Amex Stadium akan berakhir di musim panas 2023. Ia diberitakan bisa ditebus di kisaran angka 40 juta pound sterling. Mantan pemain Manchester United Dimitar Berbatov memberikan pujian besar kepada Eric Bailly. Ia menilai sang bek ini sudah menjelma menjadi tembok yang kokoh bagi skuad Setan Merah. Berbatov baru-baru ini mengaku cukup terkejut melihat penampilan Bailly belakangan ini. Ia menyebut performa Bailly sangat bagus ketika ia turun sebagai starter. Belakangan ini, saya benar-benar dibuat terkesan dengan permainan Eric Bailly, buka Berbatov. Menurut Berbatov, Bailly memberikan dampak yang besar bagi lini pertahanan MU. Ia menilai pertahanan MU menjadi sangat kokoh ketika bek asal Pantai Gading itu bermain. Dia pemain yang begitu luar biasa. Ia menjadi dinding yang kokoh bagi tim ini, ujarnya. Eric Bailly kemungkinan besar akan kembali menjadi starter pada akhir pekan nanti. Ia akan berduet dengan Harry Maguire saat Manchester United berhadapan dengan Liverpool di Anfield. Striker legendaris Manchester United Andy Cole tak yakin bahwa mantan timnya yang kini bertengger di puncak klasemen bisa menjadi juara IPL musim 2020-2021 ini. Meski menyebut bahwa skuad Ole Gunnar Solskjaer musim ini tampil fantastis, tetapi Cole tak yakin Manchester United bisa keluar sebagai jawara di akhir musim. Bisakah Manchester United memenangkan liga musim ini? Mungkin tidak. Saya pikir bagi Manchester United untuk menjadi yang teratas pada 12 Januari, seperti yang dikatakan Ole, adalah pencapaian yang fantastis mengingat posisi mereka beberapa bulan lalu, ujar Cole. Semua orang mengatakan Ole Gunnar Solskjaer seharusnya tidak menjadi manajer Manchester United, dan saya pikir itu berbicara banyak tentang bagaimana dia mengubahnya, dan bagaimana mereka memiliki kepercayaan diri untuk berada di tempat mereka sekarang. Jika Anda melihat liga dan tim-tim seperti Manchester City yang belum bermain sangat baik sekitar 2-3 pekan lalu, mereka memiliki 2 pertandingan di tangan dan bisa 1 poin di belakang Manchester United. Meski menyaksikan peluang United menjadi juara musim ini, akan tetapi Cole menyebut bahwa performa Paul Pogba CS musim ini membuat mereka bakal berpeluang besar menjadi juara di musim depan.